Meskipun Islam telah membangun peradaban dan memperkenalkan ajarannya jauh sebelum Amerika dikenal sebagai benua, akan tetapi dalam implementasi perkembangan Islam di Amerika Serikat dihadapkan dengan berbagai permasalahan karena merupakan bagian dari kaum minoritas. Berbicara tentang kaum minoritas, terutama dalam kelompok masyarakat, memang memiliki kultural dan karakteristik fisik yang berbeda. Tentu saja sebagai kaum minoritas seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak sederajat yang pada akhirnya sebagai bentuk dari diskriminasi. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini membahas tentang bagaimana Islam di Amerika Serikat, maka kelompok kami akan membahas terlebih dahulu bagaimana proses dan adaptasi Islam di Amerika Serikat, dan kemudian akan dibahas bagaimana dinamika Islam di Amerika Serikat. Amerika Serikat sudah mengenal Islam sejak awal masa kolonial. Beberapa bukti menunjukkan bahwa Christopher Columbus mampu membuat perjalanan terkenal ke Amerika dengan bantuan navigator Muslim. Namun sebelum membahas lebih lanjut lagi, maka kelompok kami berusaha mencoba menjelaskan bagaimana proses masuknya Islam di Amerika Serikat. Gelombang pertama melalui imigrasi yang berlangsung sekitar abad ke-17 hingga berlangsungnya Perang Dunia I, yaitu sekitar tahun 1875 hingga 1912. Gelombang pertama ini berasal dari Suriah, Yordania, Palestina, dan Lebanon yang bernaung di bawah pemerintahan Utsmani. Gelombang kedua terjadi pasca Perang Dunia I, yaitu sekitar tahun 1918 hingga 1922. Kemudian gelombang ketiga pada tahun 1930 hingga 1938. Gelombang ketiga ini terkondisikan karena kebijakan imigrasi Amerika Serikat memberikan prioritas kepada mereka yang memiliki anggota keluarga yang menetap di Amerika. Gelombang keempat terjadi pada tahun 1947 hingga 1960, dan gelombang terakhir terjadi pada 1967 hingga saat ini. Sejak tahun 1520, telah banyak budak-budak dari Afrika yang didatangkan ke Amerika Utara. Jumlahnya diperkirakan sekitar 500.000 jiwa, dan setengah dari total jumlah budak tersebut diambil dari daerah-daerah Afrika yang telah tersisip atau dipengaruhi ajaran Islam. Dari kelima gelombang migrasi tersebut, peningkatan yang signifikan dapat dilihat pada gelombang kelima. Pada sekitar 1970 hingga 1980, terjadi gelombang migrasi Muslim yang cukup besar ke Amerika. Hal ini dikarenakan pada dekade tersebut terjadi peperangan dan perselisihan yang merebak di Turki, Afghanistan, dan Lebanon. Kelima gelombang tersebut yang telah memberikan efek terhadap perkembangan Islam di Amerika Serikat hingga saat ini. Teori perkembangan Islam dapat dijelaskan sebagai proses ataupun langkah dengan penekanan yang konseptual, fokus pada perspektif perubahan yang artinya setiap peristiwa dalam sejarah harus mempunyai keterkaitan yang memiliki substansi dari peristiwa sebelumnya atau sesudahnya. Jika dilihat dari perkembangan Islam di Amerika, maka dapat dijelaskan bahwa Islam di Amerika sangat beragam, di mana Muslim mampu berinteraksi, bahkan merekspresikan karakter Islam di Amerika. Tentunya hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana awal masuknya Islam hingga persoalan yang terjadi di Amerika. Perkembangan Islam di Amerika dapat dijelaskan dan diketahui dengan berbagai versi, yang mana perkembangan tersebut berimplikasi terhadap politik, sosial budaya, ekonomi, dan pendidikan Islam di Amerika yang kini banyak ditemui. Tentunya proses penyebaran dan adaptasi Islam di Amerika Serikat tidak terlepas dari aktor yang terlibat. Yang pertama ada Christopher Columbus. Islam sudah masuk Amerika sejak awal masa kolonial, di mana Christopher Columbus mampu membuat perjalanan terkenal ke Amerika dengan bantuan navigator Muslim. Yang kedua ada George W. Bush. Tidak lama setelah peristiwa serangan 11 September tahun 2001, Bush mengatakan bahwa wajar teror bukanlah pengertian Islam yang sebenarnya. Islam bukanlah tentang teror, Islam itu damai. Tapi kemudian Bush menyerang Irak dan Afghanistan, yang mana negara tersebut merupakan negara mayoritas Muslim. Yang ketiga ada Barack Obama. Obama sendiri menolak untuk menggunakan istilah teroris Islam. Ia juga mengatakan agar tidak menyamakan para teroris itu dengan jutaan Muslim yang ada di seluruh dunia, dan tidak adil mengaitkan agama dan seluruh umatnya dengan perbuatan jahat segelintir orang yang kebetulan menganut keyakinan tersebut. Yang keempat ada Donald Trump. Pandangan Trump terhadap Islam berbeda dengan Obama, di mana ia terus menggunakan istilah terorisme untuk Islam yang radikal, dan juga pandangan politik Trump sangat anti-Islam. Yang kelima ada Joe Biden.
Biden tampaknya tidak memperlihatkan sikap bermusuhan terhadap pada saat perhitungan suara. Biden menyatakan akan bersungguh-sungguh memperlakukan Islam sebagaimana mestinya, seperti juga memperlakukan agama-agama besar lain di Amerika Serikat. Selanjutnya ialah kontribusi publik figur terkenal Amerika Serikat dalam perkembangan Islam, yang antara lain adalah Malcolm X. Malcolm X atau juga dikenal sebagai El-Hajj Malik Al-Sabas adalah seorang pemimpin Muslim Afrika Amerika, penyuara hak-hak sipil dan hak asasi manusia bagi kulit hitam, serta pendukung gagasan Pan-Afrika dan Pan-Islamisme. Malcolm membantu pemimpin Nation of Islam selama masa pertumbuhan dan pengaruhnya yang terbesar. Ia secara terang-terangan mendukung kebebasan orang-orang Afrika Amerika, Afrika, dan juga orang Muslim. Malcolm akhirnya meninggalkan Nation of Islam pada 1964 dan pada bulan berikutnya mendirikan Masjid Muslim. Lalu berlanjut ke Muhammad Ali. Muhammad Ali memegang teguh keyakinan Islam dan terus jadi sosok yang lantang menentang diskriminasi yang sempat dialami Islam di Amerika Serikat. Muhammad Ali berani mengumumkan dirinya resmi memeluk agama Islam pada tahun 1964. Selain menjadi seorang petinju, Ali menyibukkan diri sebagai seorang muslim yang taat kepada agamanya. Semasa hidupnya, Muhammad Ali selalu melakukan kunjungan ke berbagai tempat, termasuk berkenalan dengan pengungsi Amerika dari negara muslim. Dan selanjutnya kita akan membahas bagaimana masuknya Islam di Amerika Serikat. Berbicara tentang awal masuknya Islam di Amerika Serikat memang terdiri dari beberapa versi. Ada yang mengatakan bahwa Amerika Serikat telah mengenal Islam pada masa awal kolonial di mana Christopher Columbus membuat perjalanan ke Amerika Serikat yang dibantu oleh navigator Muslim. Dapat dikatakan pula bahwa para founding fathers Amerika telah mengenal dan akrab dengan budaya Islam yang sejak dulu bahkan telah menjalin hubungan dengan beberapa pemimpin negara-negara Islam seperti Maroko, Turki, dan Tunisia. Sebenarnya, sudah sekian lama Islam mendapatkan posisi yang khusus bagi orang-orang Amerika, mengingat bahwa Islam telah memberikan kontribusi besar untuk kemajuan pembangunan negara yang menjadi naungan imigran di era 90-an. Adapun dari beberapa sejarawan yang menemukan fakta bahwa para penjajah Muslim telah menginjakan kaki bahkan menyebarkan Islam di Amerika Serikat lebih dari setengah milenium sebelum Columbus. Kendati demikian, tak sedikit pula yang mengatakan bahwa Islam dibawa oleh para imigran atau oleh para budak Afrika yang diperjualbelikan ke Amerika ketika orang-orang Barat telah menguasai benua Amerika. Memang seperlima dari mereka adalah Muslim, akan tetapi banyak dari mereka yang pada akhirnya memutuskan untuk pindah agama dikarenakan sangat sulitnya keadaan pada saat itu untuk mengembangkan Islam. Namun masih terdapat pula yang bertahan dengan identitas mereka sebagai Muslim. Seiring dengan perkembangan waktu, kaum Muslim di Amerika terdiri dari para migran keturunan Afrika atau Afro-Amerika, para pendatang atau yang bersifat sementara, dan penduduk Eropa yang masuk Islam. Perkembangan komunitas Muslim di Amerika Serikat antara lain adalah berdirinya organisasi The Nation of Islam. Organisasi ini dipimpin oleh Elijah Muhammad yang juga merupakan pemimpin berpengaruh di kalangan masyarakat hitam Amerika pada abad ke-20. Lalu pergantian kepemimpinan Elijah Muhammad setelah wafatnya Elijah pada tahun 1975, maka kepemimpinan The Nation of Islam ini dipegang oleh anaknya yakni Walid bin Muhammad. Lalu juga munculnya organisasi mahasiswa Islam. Organisasi ini didirikan oleh para mahasiswa asing yang belajar di Amerika. Didirikan pada tahun 1963 di kampus Universitas Illinois. Lalu juga ada organisasi Islam lainnya seperti Federation of Islamic Medical Association, Council on America-Islamic Relations, dan Islamic Society of North America. Serta masih banyak lagi dengan upaya utamanya ialah memberikan penerangan secara berlanjut tentang citra agama Islam yang benar. Setelah membahas bagaimana proses penyebaran dan adaptasi Islam di Amerika Serikat, maka tak luput juga bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh Islam di Amerika Serikat. Meskipun Islam telah membangun peradaban dan memperkenalkan ajarannya jauh sebelum Amerika dikenal sebagai benua, akan tetapi dalam implementasi perkembangan Islam di Amerika Serikat sering dihadapkan dengan berbagai permasalahan karena merupakan bagian dari kaum minoritas. Berbicara tentang kaum minoritas, terutama dalam kelompok masyarakat, memang memiliki kultural dan karakteristik fisik yang berbeda. Tentu saja sebagai dari kaum minoritas, seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak sederajat yang pada akhirnya sebagai bentuk dari diskriminasi. Dalam kenyataannya bahwa kelompok ataupun kaum minoritas harus mengorbankan etnisitas aslinya. Jelas bahwa Amerikanisasi menjadi sebuah pilihan yang harus diikuti oleh kaum minoritas jika memang mereka masih ingin tetap eksis. Dengan demikian, bahwa hal tersebut menjadi hal yang sangat berlaku terhadap masyarakat Muslim sebagai bagian dari kaum minoritas di Amerika Serikat. Adanya stigma buruk ataupun stereotip tentang Islam yang radikal, teroris,
dan Islam yang mendukung perbudakan dan merendahkan kedudukan wanita memang telah melekat bagi sebagian besar masyarakat Amerika Serikat, sehingga diskriminasi terhadap masyarakat Islam terjadi. Dengan kata lain, bahwa masyarakat Amerika Serikat telah melakukan kesalahan dalam melihat serta memahami tentang Islam karena mereka hanya mempelajari dari buku yang orientalis. Padahal orientalis justru menimbulkan pemahaman ataupun ajaran yang memang menyelewengkan ajaran Islam. Maka dari itu, citra Islam di mata masyarakat Amerika adalah kekerasan, fanatisme, kekejaman, dan kebencian. I've heard this sentence so many times, go back from where you came from. Trump been attacking Muslims, so I've been attacked, so it's really important for me to be here today. I fear for my children that they're going to grow up with more hate than I grew up. I was very proud to be an American, now I feel shame. Like I respect everybody else, I'm looking for somebody respect. Kesimpulan, sebelum para imigran budak dan pedagang Islam memasuki negara Amerika Serikat, terdapat seorang navigator ahli yang menganut agama Islam yang telah membantu Christopher Columbus pada perjalanannya menemukan benua Amerika Serikat. Bahkan jauh sebelum itu, bukti sejarah telah mengatakan bahwa peradaban Islam telah mengibarkan sayapnya di tanah Amerika Serikat hampir lebih dari 1000 tahun lamanya. Polemik penyebaran dan adaptasi agama Islam seringkali berbenturan dengan aspek mayoritas serta minoritas yang terus membelenggu kebebasan serta hak-hak sipil masyarakat yang menganut agama Islam tersebut. Walaupun keberadaan budaya Islam telah dikenal sejak masa lampau, diskriminasi masih sering kali terjadi. Stigma buruk sebagai agama yang radikal dan ekstrim yang menjadikan agama Islam sebagai agama yang dicap sumber teroris ini dilayangkan oleh Amerika Serikat kepada para penganut agama Islam. Hubungan mayoritas dengan minoritas Islam Muslim pun sering diwarnai dengan perdebatan yang disebabkan oleh perbedaan sudut pandang dan kurangnya kepercayaan. Masyarakat Amerika Serikat setelah terjadinya insiden 9/11 memberikan pemberitaan yang tidak objektif terhadap Muslim di Amerika Serikat yang juga menjadi salah satu faktor penghambat dan penyebaran adaptasi agama Islam di Amerika Serikat. Peningkatan dan perkembangan agama Islam di Amerika Serikat telah ditandai sejak adanya imigran yang beragama Islam memilih untuk menetap dan bernegara di negara paman Sam tersebut. Setelah dijembatani oleh Presiden Obama yang membuat kebijakan dalam pemerintahannya mendalami agama Islam ini, pada pemerintahan Obama juga spekulasi buruk kepada Muslim di Amerika Serikat mulai memudar. Namun berbanding terbalik dengan masa pemerintahan Presiden Donald Trump. Presiden Donald Trump yang dikenal sebagai salah satu presiden yang cukup rasis, meruntuhkan citra yang telah dibangun oleh Presiden Obama. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Presiden Joe Biden untuk mengembalikan citra dan meningkatkan peranan politik Islam di Amerika Serikat.